Balik lagi di bedah logika, bedah-bedah Logika. logika. Kok jadi kayak ngobrol sih? Gak apa-apa. Ini bukan lanjutin. Yang lanjutin dong. Ini kan episode selanjutnya. Oh iya, episode selanjutnya dari bedah logika yang part 1. Ya. Part 1 kan riddle tuh. Ya, sama. Sekarang riddle juga. Kayaknya udah lama tidak beropini dan membedah logika lagi nih. Kangen logika lah. Bener. Jadi cerita apa nih yang akan kita angkat? Ya riddle lagi kayak biasa. Kita bakal bacain riddle. Riddle lagi. Terus Konsepnya kayak gimana nih? kayak kemarin masa iya gue udah diceritain lagi. Siapa tahu yang nggak nonton lagi kan nggak tahu. Ya kali aja nggak nonton kan? Oh iya. Jadi konsepnya adalah Kita bacain satu soal. Terus di masing-masing kita kasih opini. Kira-kira jawabannya apa? Udah gitu baru baca kunci jawabannya. Oh, emang ujian kunci jawaban. Oke, langsung aja deh. Ya, siap. Let's start. Aduh, deg-degan nih. Ini menentukan Pola pikir. Udah diem, Dit. Oke, cerita pertama ya. Nomor 1. Di bawah tempat tidur. Judulnya. Adikku yang duduk di sekolah dasar seringkali bercerita tentang paman menakutkan yang membawa sabit dan bersembunyi di kamarnya. Aku dan orang tuaku hanya menganggapnya imajinasi seorang anak kecil. Betul. Tapi ia benar-benar ada. Jadi si anaknya ngomong nih. Tapi ia benar-benar ada di sana. Paman yang menakutkan itu bersembunyi di bawah tempat tidurku. Oke. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengintip bagian bawah tempat tidur. Aku tak menemukan apapun di sana, bahkan tak ada sedikit pun debu di sana. Betul. Dasar adikku pembohong. Oh. Gimana kira-kira? Kok si adik kecil bisa ngomong ada paman membawa sabit? Kan di rumahnya kan tadi adiknya dan sang kakak. Ya. Terus si adiknya ini, Si adik bilang kalau ada paman membawa sabit, paman ada orang lah, laki-laki lah. Maksudnya bukan mamangnya dia kan? makanya Bukan pamannya dia, maksudnya ada laki-laki bawa sabit ngumpet di kolong tempat tidurnya dia. Oke. Terus ternyata si kakak ngecek nggak ada. Berarti halusinasi dong. Dia menganggap kalau misalnya di bawah halusinasi dia tuh berarti seorang akan sosok laki-laki, tapi kan tidak menyakiti selama ini kan. Tidak ada terjadinya si adik ini tidak Iya benar. disakiti, hanya tahu kalau misalnya di bawahnya itu ada laki-laki. Jadi gimana lu lanjut cerita lu? Tapi yang menarik di sini adalah Apa? di sini yang kurang adalah gue nggak tahu ini di kamar lantai berapa dan seperti apa gitu. Yang kedua yang menarik di sini adalah pernyataan kakaknya. Nah, tapi itu tidak memecahkan masalah. Jadi kan kakaknya bilang kalau tidak ada debu di bawah, sedikit pun debu di Benar. sana tuh nggak ada. berarti ibaratnya debu itu kan udah kehapus kan. Udah kehapus. Berarti sebelumnya ada. Gak mungkin di bawah kasur nggak ada debu. Ya. Pasti ada. Tapi itu tidak menjawab masalah siapa paman tersebut. Cuman seenggaknya ada secercah harapan. Seenggaknya berarti si paman itu asli Beneran ada gitu kan. Tapi tidak menjelaskan itu siapa orang tersebut kan. Gitu sih. Cuman harusnya tahu dari mana si paman itu bawa sabit. Iya karena lihat lah adeknya. Kali aja si pamannya kayak maling ya apa gitu. Terus dia nggak punya tempat tinggal, akhirnya numpang kan di kamar adeknya, bisa jadi. Benar juga sih. Atau pamannya habis pencet live streaming. Atau habis ngomong anjing. Habis ngomong anjing kabur. Iya. Gitu sih. Ya, tapi di sini emang tidak ditekankan siapa paman tersebut kan. Cuman seenggaknya ada orang di bawah tempat tidur. Nah, ini adalah problematika. Anjir. Apaan? Problematika. Maksud gue gini, kebanyakan kalau misalnya seorang anak bilang,
ada sesuatu. Kebanyakan orang yang dewasa atau yang logis kan tidak, paling halusinasi gitu-gitu aja kan. Iya benar. Padahal Jadi bubur dong. kenapa tuh? Halusinasi. Waduh. Enggak, iya benar sih. Cuman pembelajaran dari sini adalah jangan apatis juga, maksud gue jangan tidak terlalu percaya, harus dicek juga gitu kan. Siapa tahu benar. Siapa tahu emang bener ya kan, bukan halusinasinya dia. Iya. Jadi kesimpulannya adalah ada walaupun nggak tahu siapanya. Oke. Lihat jawabannya dong. Oke, lihat jawabannya. Jawabannya ya. Adik dari si aku nggak berbohong. Benar, ya. Ada seorang yang bersembunyi atau pernah bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Si aku nggak menemukan apapun termasuk debu di kolong tempat tidurnya karena debu tersebut menempel di semua baju si paman yang menakutkan. Nah, benar kan? Jadi emang di jawaban tersebut tidak dijawab pamannya siapa. Cuman bisa dicari lagi nih. Berarti kan bilangnya banyak debu yang menempel di bajunya. Iya. Cari aja lingkungan situ siapa yang debunya banyak di bajunya. Tapi kali aja sebelum dia ngumpet di pel dulu kan. Nah, gue gak kepikiran. Gak selesai nih cerita. Siapa tahu bapaknya yang ngerapiin bro tiap pagi, vacuum cleaner di pel jadi gak ada debu. Gimana tuh kalau kasusnya kayak gitu jawabannya? Ternyata bener ya adik. Langsung ke cerita kedua. Cerita seram. Hey, kau ada cerita nyata yang menakutkan? Tanyaku pada seorang teman. Ya, aku punya. Beberapa anak menyelinap ke dalam sebuah rumah kosong yang sudah tak dihuni selama bertahun-tahun. Mereka tak pernah keluar. Hanya itu? Ya, tamat. Hanya itu. Menakutkan bukan? Apa? Gitu doang ceritanya? Udah gitu doang. Apa nih? Jadi lah itu menakutkan dari mana? Misalnya kalau cerita gini ya, ini antara si anak ini arwah atau ini lagi ngobrol di dalam rumah tersebut. Biasanya plot twist itu kayak gitu. Cuman yang menarik adalah dia nggak tahu kalau misalnya hantu, nggak mungkin hantu kalau bisa ngobrol. Kalau misalnya mereka di dalam rumah, udah dalam rumah, masa mereka nggak sadar kalau mereka udah dalam rumah? Soalnya dia bilang kan tidak ada anak yang berhasil keluar dari rumah tersebut. Iya. Tapi kenapa itu bisa diceritakan sama temannya itu? Kau punya cerita seram? Punya. Apa? Banyak anak yang menyelinap masuk rumah kosong sudah dihuni selama tahun. Mereka tak pernah keluar, hanya itu. Iya, tahu makanya itu. Berarti dibunuh bro setiap anak yang masuk ke rumah itu. Ini pembunuhan ini. Karena apa ya? Dikira mau maling anak-anak, terus yang punyanya bangun. Kan rumah kosong. Siapa tahu rumah itu kosong? Sebuah rumah kosong yang sudah tak dihuni selama bertahun-tahun. Lah, nggak ada yang tahu kan? Kan nggak dihuni bertahun-tahun ya, kosong dong. Kali ada pengemis masuk ke dalam. Apa anjir? Lo kata gue ini dalam rumahnya. Enggak, maksud gue menarik adalah kenapa sih anak ini tahu? Ya, seenggaknya setahu-taunya dia harus experience dulu masuk ke dalam untuk mengetahui ini rumah kosong atau enggak. Gitu loh. Tapi kalau misalnya si anak menyelinap dan tidak keluar, berarti anak-anak itu ada di dalam rumah dong. Iya. Terus kenapa itu disebut rumah kosong? Kalau di dalamnya banyak anak-anak yang tidak keluar. Sekarang udah nggak kosong, tapi kan tadinya rumah kosong. Ya, tamat hanya itu. Menakutkan bukan? Ini tidak ada cerita seramnya di sini. Judulnya cerita seram. Berarti serem. Pembunuhan ini dibunuh atau di ini kayak segitiga bermudar ini. Bermudar apaan sih? Segitiga berputar. Jadi lo masuk ke dalam ini isekai, bro. Anjir. Isekai, makanya cerita-cerita isekai itu dari sini mulanya. Gitu. Kalau kata gue itu sih pembunuhan. Di dalamnya itu masuk isekai jadi lo. Masuk isekai gue. Bentar. Logis itu. Tapi si bangsat nih anak tahu. Itu. Kalau nggak ada yang keluar, apa dia satu-satunya anak yang keluar? Apa sih anak ini mengunci teman-temannya di dalam rumah? Oke, jadi kalau lu itu mengunci, kalau masuk isekai. Kayaknya banjir. Kayaknya sih dikunciin dia jadi nggak bisa keluar lagi. Oke. Dia yang ngunciin. Ya. Tapi masih belum nangkep ya? Belum logis lah. Tapi udah pusing gue mikirinnya. Lah langsung jawabannya. Langsung aja lah ya. Ya.
Jawabannya, gimana temannya bisa tahu kalau ada anak-anak yang pernah menyelinap ke situ dan gak pernah keluar lagi? Namanya aja menyelinap, pasti mereka diam-diam dong. Apa jangan-jangan temannya itu adalah orang yang bikin anak-anak tersebut gak pernah keluar lagi dari rumah itu? Who knows? Apa jawabannya tadi mendekati sih. Cuma kata gue ini bukan jawaban. Agak kurang greget gitu. Enggak, ini bukan jawaban. Dia nanya juga. Iya kan, dia aja nanya who knows. Iya. Ya bener. Kenapa anak-anak itu bisa tahu? Dia bisa tahu kalau dia tidak pernah keluar lagi gitu kan? Jawabannya kok apa jangan-jangan sih? Berarti kan bukan jawaban pasti dong. Iya, dia masih mempertanyakan. Iya. Mendingan masuk isekai gue jawabannya gue. Next. Lebih logis ya. Lebih logis. Nomor 3. Ya. Sekolah tua. Oke. Tiap kami pulang, kami selalu melewati sebuah sekolah tua yang terbengkalai. Bangunannya sudah tertutup rapat agar tidak ada yang masuk. Kayu-kayunya sudah lapuk, namun jendela kacanya masih utuh. Tiap kali kami lewat, selalu saja ada cap telapak tangan yang menempel di jendelanya. Oke. Dasar anak-anak usil, pikirku. Tempat seseram ini masih saja mereka bermain di sini. Lagian ini kan musim dingin. Menggigil begini masih saja mereka main di luar. Lu dulu dah. Anjir. Lu dulu. Merinding gua. Kok merinding? Kamu tahu jawabannya? Tahu. Ayo dah. Yang cerita ini penghuni si sekolah tua yang terbengkalai. Karena dasar anak-anak usil, pikirku, tempat seseram ini, tempat dia tinggal, masih aja mereka main di sini. Lagian kan musim dingin, menggigil begini ngapain mereka main di luar? Artinya dia ada di dalam sekolahan itu. Oke. Dia penghuninya gitu. Bangunan sudah tertutup rapat, tidak ada yang masuk. Kayu-kayunya sudah lapuk, namun jendela kacanya masih utuh. Tiap kami lewat situ selalu saja ada cap tangan yang menempel. Kami kan, tapi kami. Iya. Tiap kami lewat selalu ada cap. Tiap kami lewat. Jadi tiap si penghuninya lewat di kaca itu, dia ngelewatin kaca. Koridor yang ada kacanya. Pasti ada cap tangan. Dasar ini bocah usil gitu kan. Kata si penghuninya. Gue lewat sini orang udah dibersihin juga. Tapi jadi ada cap tangan lagi, Berarti berarti kata lo ini terjebak nih. Bukan terjebak, penghuninya nih yang cerita nih kalau kata gue. Orang apa setan? Setan dong. Terus kalau setan siapa yang ngecap telapak tangan di jendela? Anak-anak usil yang lewat di sekolahan terbengkalai itu. Tapi kan tertutup rapat. Dan tidak. Tapi kan si ada yang gak masuk. Anak-anak kan gak masuk. Ngecap dari luar. Ngecap dari luar. Oh, I see. Ya kan? I see. Tiap kami lewat selalu saja ada cap tangan yang menempel di jendelanya. Dasar anak-anak usil. Tempat seseram ini masih aja mereka main di sini. Lagian kan musim dingin. Begini masih main di luar. Dia masih, itu posisinya di dalam, sedangkan anak-anak yang menggigilnya di luar. Anak-anak yang iseng itu ngecap tangan. Ya di jendela sekolah tua. Kalau kata gue sih yang cerita. Ya karena kalau hantu nggak bisa mungkin ngecap, pas mau ngecap tembus. Wih. Apa nih? Nyusruk. Oke. Berarti kalau misalnya anak-anak yang ngecapnya dari luar, dibersihin harus dari luar juga dong. Ya ibaratnya kan. Terus ngapain bahas bersihin? Lah siapa tahu ngecap terus nggak bisa dibersihin gitu kan, pas balik lagi ini cap yang tadi tetap aja nggak bisa dibersihin, dia megang elap aja jatuh nembus. Oh iya betul, berarti jawabannya adalah si orang ini nih yang cerita ini ada di dalam. Lah kan bisa aja dia di luar menggigil dan di dalam biar tidak menggigil, kan lagi musim dingin. Dia kan di dalam. Iya kan di luar musim dingin, logis dong. Kenapa? Masa musim dingin keluar kan di dalam harusnya. Ya kan emang dia penghuninya. Kalau musim panas kan berarti keluar dong. Sudah tidak dingin lagi gitu. Dia bertahan hidup karena di musim dingin. Menurut lu apa? Dia gimana ceritanya? Menurut gue nih orang yang karena di musim dingin masuk ke rumah ini. Karena tidak dingin. Sekolah ini. Ya, ke sekolah ini. Oke, jawabannya
cap telapak tangannya salah berarti gua. Tuh kan? Cap telapak tangannya berasal dari dalam. Heeh. Karena saat musim dingin suhu di dalam lebih hangat dan jendela akan berembun. Betul. Tapi pernyataannya siapa yang ada di dalam sekolah itu kalau bangunannya aja sudah tertutup rapat. Tuh. Bentar. Gue tuh nyari jawaban berharap jawaban, bro. Gue nggak peduli ini cap dalam atau luar. Yang gue pedulikan adalah siapa yang ngecap itu siapa maksud gue. Oke, jadi sebenarnya tugas kita untuk memecahkan jawabannya. Jadi, oh iya kayak misal kita dalam mobil nih, di luar hujan, kan suka mainin kaca tuh yang dikasih embun terus yang digambar-gambar tuh. Ya, itu kan berasal dari dalam mobil. Oke. Iya. Cuman yang jadi masalah adalah si aku ini yang menceritakan ini ada di dalam. Benar, harusnya ada di dalam dong. Ada di dalam. Kalau di luar, kenapa dia membuat statement? Lagian ini kan musim dingin, menggil begini masih saja mereka main di luar. Kalau mereka main di luar, berarti dia posisinya di dalam melihat anak-anak yang ada di luar. Iya, dia posisinya di dalam dan yang anak-anak itu yang dia lihat yang menggigil masih, yang kutipan yang menggigil begini masih saja mereka main di luar. Berarti mereka melihat anak-anak tersebut di luar rumah. Dan tadi yang ngecap dari luar itu berarti tidak bisa dieliminasi, bro. Tiap kali kami lewat selalu saja ada cap telapak tangan yang menempel di jendelanya. Berarti kan dari dalam dong. Ya. Tapi balik lagi kalau misalnya emang dia di luar sama teman-temannya nih, kami lewat berarti kan banyak orang, misal anggap aja tigaan lah. Gitu, terus kita di luar, setiap kita lewat daerah situ ada tiba-tiba ada cap. Nah, terus yang gue bingung adalah si aku ini yang cerita ini tuh punya pikiran tempat seseram ini masih saja mereka bermain di sini. Lagian ini kan musim dingin, menggigil begini masih saja mereka main di luar. Nah kalau mikir gitu terus lo ngapain di luar dong? Kalau punya pemikiran, berarti dia di dalam dong. Mereka dia di dalam. Jawaban pertama, dia di dalam. Jawaban kedua, mereka melihat anak-anak yang mondar-mandir karena terbukti dia bilang ngapain sih mereka di luar di saat musim dingin gini gitu kan. Itu secara nggak langsung harus ngasih tahu kalau misalnya si aku ini ada di dalam. Yang ketiga, cap ini. Cap itu udah pasti dari dalam. Cap itu dari dalam. Berarti yang dia bukan setan, bro. Orang berarti. Orang di tempat yang berbeda berarti. Tempat berbeda. Bukan di sekolahan itu. Hah? Berarti yang ceritain bukan penghuninya, orang lain. Dia orang penghuni situ kabur gara-gara mencet live streaming. Balik lagi ya, itu intinya. Jawaban gue ada 3 jawaban gue. Itu orang di dalam, dia ngecap sendiri terus ngeliat anak-anak. Gue nggak bisa ngejawab sih yang ngecap siapa, tapi orang itu pokoknya ada di dalam ruangan. Dia melihat anak-anak di luar rumah yang sedang main dan menggigil. Iya, nih baru ngeh gue. Apa? Jadi kalau kata gue ya, jadi di dekat sekolahnya itu yang ceritain bukan penghuninya, tapi orang yang suka lewat situ. Nice. Orang suka lewat situ kan. Nah, dia sering lihat anak kecil main di dekat situ. Lihat anak-anak. Nah, pas dia lihat jendelanya tuh bersih. Tapi ada cap tangan. Si orang yang lewat ini kira yang ngecap tangan tuh anak kecil yang iseng, tau nggak? Dasar anak kecil iseng main cap-cap tangan aja di jendela, padahal capnya dari dalam. Dia nggak tahu kalau cap itu tuh dari dalam. Iya. Karena dia tidak berpikir kalau ada orang, pokoknya tidak berpikir ada sesuatu di dalam situ. Dia kira anak kecil nih pasti yang ngecap, yang bikin kayak gini, dasar iseng masih aja main di luar. Berarti dia tahu itu ada di cap, berarti pas anak-anak itu pergi, dia jalan ke situ dong. Iya. Untuk memastikan ngelihat. Oke, itu jawaban dari lu ya? Kayaknya sih kayak gitu sih. Kalau dari gue yang tadi, dari dalam ngeliat anak-anak kecil ngapain di luar live streaming. Ya. Oke, udah 3. Ini menurut gue dari 3 ini adalah tidak menjawab. Ada beberapa yang gak terjawab ya. Tidak terjawab lebih ininya sih, tapi menjawab persoalannya gitu, tapi tidak menjawab secara signifikan. Dia harus dibedah lagi. Nah, buat kalian yang punya opini kok opini kok ya. Jadi opini.
opini-opini yang menurut kalian masuk akal juga. Silakan kalian komentar, kasih aja nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa jawabannya. Gitu, oke. Siapa tahu kalian lebih pintar dan lebih cerdas. Oh iya. Daripada yang nulis soal ini. Jadi yang nulis soal. Oh iya, oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita. Kita nggak akan ngadain live streaming, jadi nonton video-video yang lain. Oke. Terima kasih.